Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Bapak Alif Dian Pratama, SHMH, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, kelas C Indralaya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dwi Fitriani dengan NIM 0702 12 8222 7059 dari jurusan Sosiologi kelas C Indralaya. Di sini saya akan mempresentasikan hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Presentasi ini dilakukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Saya menggunakan referensi dari modul atau buku ajar, kuliah wajib umum Pendidikan Kewarganegaraan, dan juga beberapa jurnal ilmiah. Salah satunya dapat dibaca pada PPT berikut. Masuk kepada submateri, yang pertama itu ada konsep dan urgensi pendidikan yang bersumber dari Pancasila. Yang kedua, alasan diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. 3. Sumber demokrasi yang memiliki sumber dari Pancasila. 4. Dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Kelima, esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Dan yang terakhir itu keenam ada kesimpulan. Baik, langsung saja kita masuk kepada submateri yang pertama, yakni konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. A. Demokrasi. Pengertian demokrasi dapat kita tinjau dari dua elemen, yakni secara etimologis dan secara terminologis. Secara etimologis, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratein atau kratos itu berarti pemerintahan atau kekuasaan. Demokrasi secara etimologis itu juga sering diartikan sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Yang kedua itu secara terminologis. Menurut para ahli, yakni kita ambil menurut Haris Soce, beliau menyebutkan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karenanya demokrasi itu melekat dalam diri rakyat dan merupakan hak bagi rakyat untuk mempertahankan diri dari pemerintahan yang otoriter. Selanjutnya B. Ada tiga tradisi pemikiran demokrasi Indonesia. Yang pertama itu ada Classical Aristotelian Theory. Menurut di sini disebutkan bahwa demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang seluruh warga negaranya itu memenuhi syarat kewarganegaraan, atau the government of all citizens who enjoy the benefit of citizenship. Dua, ada medieval theory. Dalam medieval theory, lebih menerapkan kepada konsep common law dan juga konsep popular sovereignty atau suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat atau a foundation for the exercise of power, leaving the supreme power in the hands of the people. 3. Contemporary doctrine lebih menganut kepada konsep republikan atau konsep republik sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Menurut C. Pemikiran tentang demokrasi Pancasila. Demokrasi yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu sistem pemerintahan yang dilandasi prinsip-prinsip demokrasi, yakni partisipasi aktif dan juga rakyat. Selain itu juga ada pemilihan umum, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Di sini, Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila secara filosofis merupakan unsur pembangun demokrasi di Indonesia. Alasan diperlukannya demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Pancasila yang merupakan norma fundamental untuk negara, menurut Profesor Dr. Haji Jimli Asidik, SHMH, yang merupakan Senator Republik Indonesia,
mengatakan bahwa Pancasila merupakan dasar bagi pembuatan konstitusi dan undang-undang dasar dari suatu negara. Pancasila ini juga berfungsi sebagai penentu kemana dan bagaimana isi hukum dilaksanakan. Untuk itu, kebijakan dasar harus searah dengan struktur hukum, isi hukum, dan budaya hukum. Unsur-unsur tersebut terdapat dan dilandasi oleh Pancasila sebagai norma dasar negara nasional Indonesia. Selanjutnya ada 3 konsep demokrasi. Yang pertama, demokrasi dapat dimaknai sebagai government of rule people. Menurut Abraham Lincoln, beliau menyebutkan bahwa demokrasi sebagai government of the people, by the people, and for the people. 2. Sistem pemerintahan yang tidak dijalankan sendiri oleh rakyat, namun ada perantara di dalamnya, yakni wakil rakyat yang dipilih melalui lembaga perwakilan. 3. Dipengaruhi oleh kultur dan historis suatu bangsa, sehingga lebih dikenal sebagai demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat, dan juga demokrasi Pancasila. Hal ini bertujuan untuk memutuskan masalah yang berdampak pada orang banyak. Submateri selanjutnya yakni demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Demokrasi yang bersumber dari Pancasila ini dapat ditinjau secara historis, sosiologis, dan juga politik. A. Historis. Demokrasi memiliki kaitan yang kuat dan erat terhadap terbentuknya sejarah bangsa Indonesia jauh sebelum bangsa Indonesia itu merdeka. Sebagai contoh, tradisi yang berkembang di kalangan penduduk pribumi Nusantara pada kala itu. Dibuktikan bahwa meskipun tanah sebagai faktor produksi utama yang penting, itu tidaklah sepenuhnya dikuasai oleh raja yang notabene-nya pada saat itu memiliki ideologi feodal, melainkan hal tersebut dimiliki secara bersama dan diolah bersama-sama dengan masyarakat desa. B. Sosiologis. Bukti-bukti sosiologis bahwa Pancasila sebagai dasar negara itu adalah seluruh kehidupan masyarakat Indonesia diatur oleh Pancasila itu sendiri dan sesuai dengan perundang-undangan baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, ataupun khalayak umum yang menjadikan masyarakat yang bermoral dalam bentuk pikiran ataupun mengenai tingkah laku. Selanjutnya ada C. Politik. Dalam kurun waktu sejarah dapat kita tinjau sejak Indonesia itu merdeka sampai sekarang, jelas sekali terlihat bahwa penyelenggaraan demokrasi itu telah mengalami dinamikanya atau perubahannya sendiri. Indonesia telah mengalami praktik demokrasi yang berbeda-beda dari waktu ke waktu. Dapat kita ambil contohnya saja perubahan undang-undang yang dimulai sejak berlakunya UUD 1945 yang pertama, kemudian diubah ke Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada 1949, diubah lagi pada Undang-Undang Dasar Serikat 1950, dan kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua, dan 4 kali Undang-Undang Dasar 1945 mengalami amandemen. Hal tersebut menyebabkan perubahan konstitusi dan juga dinamika ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila ini sendiri terdapat 3, yakni yang pertama A itu ada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, pada Majelis Permusyawaratan Rakyat ini, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan terhadap ketentuan tentang Lembaga Permusyawaratan Rakyat, yakni MPR. Berikut ada dinamika dan juga susunan keanggotaan dan wewenang MPR yang memuat ketentuan mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam naskah asli Undang-Undang Dasar 1945. Terdiri atas 2 pasal, yakni yang pertama itu ada pasal 2 ayat 3 dan juga pasal 3 tanpa ayat. B. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Setelah amandemen, perubahan yang terjadi pada DPR adalah penambahan ketentuan mengenai pemilihan anggota DPR. Berdasarkan ketentuan pasal 20A ayat 2, DPR mempunyai hak interpelasi
hak angket, dan hak menyatakan pendapat. C. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Sistem perwakilan di Indonesia merupakan sistem yang sangat khas, sebab di samping terdapat DPR sebagai lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi rakyat, juga ada DPD sebagai lembaga penampung aspirasi daerah. Demikian pula dinamika yang terjadi dengan lembaga permusyawaratan dan perwakilan di negara kita ini yang secara langsung dapat mempengaruhi kehidupan demokrasi di Indonesia. Dinamika ini tentu saja kita harapkan akan mendatangkan kemaslahatan kepada semakin dinamisnya demokrasi Pancasila yang tengah melakukan konsolidasi menuju demokrasi yang matang dan diterapkan di Indonesia. Esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Demokrasi lebih merujuk pada pengertian kehidupan bernegara atau bermasyarakat di mana warga negara itu sendiri diharapkan dapat berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Selanjutnya, pemerintahan yang dalam hal ini merupakan wakil rakyat dapat lebih memberikan jaminan kebebasan atau kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, dan menegakkan rule of law. Adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas dan juga masyarakat yang warga negaranya saling memberi perlakuan yang sama. Terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi yang telah saya lakukan itu ada demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, yakni terdiri dari dua kata, yaitu demos dan juga kratos. Demos berarti rakyat dan kratein atau kratos itu berarti pemerintahan atau kekuasaan. Demokrasi itu juga sering diartikan sebagai sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat sebagai subjek atau pemegang kekuasaan tertinggi yang menjalankan. Selanjutnya ada 3 tradisi pemikiran politik demokrasi menurut Carlo Alberto Torres pada tahun 1998, yaitu Classical Aristotelian Theory, Medieval Theory, dan Contemporary Doctrine. Dan juga ada tatanan kehidupan masyarakat Indonesia itu memang sangat erat sekali kaitannya dengan demokrasi Pancasila yang didasarkan pada asas-asas demokrasi Pancasila, yaitu asas kerakyatan, asas musyawarah, dan juga asas penjaminan HAM. Baiklah, sekian presentasi yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah saya juga mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.